والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله باب الأفعال bab tentang fi'il. Al-af'alu thalatha madin wa mudhari'un wa amr nahwu dha'fa wa yaghribu wa gharibu. Fi'il itu ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Seperti daraba yadribu fi'il daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', wa gharibu fi'il amr. Fal madhi maf'ul al-akhir abadan. Al-madhi selalu fathah huruf akhirnya. Wal amru majzumun abadan. Dan al-amr selalu dijazm lamanya. Wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda zawaid al-arba' yajma'uha qawluka anaitu wa huwa maf'ul abadan hatta yasqula alaihi nasib aw jazim. Sedangkan fi'il mudhari' ialah fi'il yang huruf awalnya berupa salah satu 4 huruf tambahan yang tergabung dalam ucapanmu anaitu, yakni hamzah, nun, ya dan ta. Dan fi'il mudhari' ini selalu rafa sampai dimasuki oleh alat yang menentukan atau alat yang menjadikan. Baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya fi'il itu menurut waktunya terbagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kalau fi'il madhi memiliki arti lampau, fi'il mudhari' memiliki arti sekarang atau akan datang. Sedangkan fi'il amr memiliki arti apa yang akan datang. Baik. Barakallahu. Yang pertama yang kita kaji adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini selalu mabni fathah. Hukum asal fi'il madhi adalah mabni fathah.
kecuali bila bersambung dengan wawul jamaah, maka mabni dhammah. Atau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa mutaharrik, maka menjadi mabni sukun. Nah, kesimpulannya fi'il madhi itu mabni dan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mabni fathah, yang kedua mabni dhammah, yang ketiga mabni sukun. Mabni fathah bila tidak bersambung dengan wawul jamaah atau dhamir rafa mutaharrik. Mabni dhammah jika bersambung dengan dhamir wawul jamaah. Mabni sukun bila bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Coba dilihat contohnya ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini semuanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni. Itu aja mabni. Fi'il madhi. Dan mabninya fi'il madhi apa ini? Ada yang mabni fathah, ada yang mabni dhammah, ada yang mabni sukun. Mabni fathah bila tidak bersambung dengan wawul jamaah atau dhamir rafa mutaharrik. Kita lihat fa'ala, coba lihat huruf lam ini, huruf akhirnya adalah ini mabni apa? Mabni fathah. Baik. Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik atau wawul jamaah. Lam bagaimana? Fa'ala apa? Menjadi al-fathah. Karena itu bukan wawul jamaah, bukan pula dhamir rafa mutaharrik, tapi alif mutas. Ya. Mabni fathah. Fa'alu apa? Mabni dhammah. Baik, perfect. Kenapa mabni dhammah? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Sehingga lamnya itu fa'alu. Ya. Fa'alat apa? Fathah. Mabni fathah. Tapi itu bukan wawul jamaah.
juga bukan domir apa mutaharrik. Domir mutaharrik domir apa takkan menjadi bagian mutaharrik ada harokatnya. Ini sukun itu bukan harokat. Ya, harokat itu kalau tidak batas atau domah. Ya, kalau dia dikenal serta dan domah. Untuk yang sukun itu dianggap tidak harokat karena sukun itu tidak. Ya, nah. Fa'alata berapa? Fathah. Bukan lawan fathah, bukan pula lawan fathah. Fa'alna berapa? Sukun. Karena bersambung dengan lawan fathah, mutaharrik berupa nun dua. Nah, ya. Fa'alna semuanya maksudnya ini karena bersambung dengan domir apa? Ta, tuma, tumsi, suma, tunna, semuanya disebut domir apa? Ya, domir apa? Karena memang menjadi itu apa? Mutaharrik karena berharokat. Semua firman seperti itu. Ya, jelas. Baik. Ini fi'il madhi. Yang kedua ialah fi'il amr. Karena disebutkan tadi wal amr majzumun abada. Fi'il amr itu dijamin selamanya. Ini bukti bahwasanya Ibnu Ajurrum rahimahullah adalah pengikut mazhab Kufah dalam masalah nahwu karena menganggap fi'il amr itu majzum, dijazm, dan itu merupakan bukti. Ya, kalau dijazm berarti fi'il amr itu bukan fi'il mabni, tapi fi'il mu'rab. Ya, nah. Adapun pendapat al-Nahwu besar, maka fi'il amr itu adalah mabni. Nah, pendapat yang rapi dalam masalah ini adalah pendapat al-Nahwu besar. Bahwasanya fi'il amr itu apa? Mabni. Fi'il amr itu mabni.
Baik. Kalian ingin mendapat penjelasan fi'il amr itu jazm ataukah fi'il amr itu mabni? Dua-duanya ataukah salah satunya? Dua-duanya. Baik, karena kita belajar al-ajrumiyah, ya kita bahas yang pertama fi'il amr itu majzum abadan. Fi'il amr itu jazm. Ada yang jazmnya dengan menggunakan sukun. Ya. Ada yang tanda jazmnya menggunakan khatmu khatmillah. Membuang huruf. Ada yang tanda jazmnya ialah khatmun nun. Nah, ada yang mabninya ialah mabni fathah. Jazmnya ialah dengan menggunakan fathah. Tapi ini tidak benar. Kalau mabni benar. Jadi kalau jazm cuma 3. Jadi mabni kalau ini saya contoh ke alinahu bahasa misalnya. Fi'il amr itu jazm. Kata alinahu lupa. Tanda jazmnya ada 3. Yakni dengan menggunakan sukun. Yang kedua dengan menggunakan khatmu khatmillah, membuang huruf. Yang ketiga tanda jazm ialah khatmun nun, membuang huruf. Kapan fi'il amr tanda jazmnya menggunakan sukun? Fi'il amr tanda jazmnya menggunakan sukun bila tidak tersambung dengan alif mutsanna atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Dan merupakan fi'il sahihul akhir. Jadi dia tidak tersambung dengan alif benar, wawul jamaah atau yang mukhatabah. Dan termasuk fi'il sahihul akhir. Bukan muqtalul akhir. Kapan fi'il amr
tanda jazmnya khatfu harfi illah? Jawabnya, jika fi'il amr itu tidak tersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya'ul khutbah dan termasuk fi'il muqtalil akhir, bukan sahihul akhir. Jadi fi'il amr tanda jazmnya ialah khatfu harfi illah jika tidak tersambung dengan alif tengah atau wawul jama'ah atau ya'ul khutbah dan dia termasuk fi'il muqtalil akhir, bukan sahihul akhir. Kapan fi'il amr tanda jazmnya khatfun nun? Fi'il amr tanda jazmnya ialah khatfun nun, membuang nun jika bersambung dengan alif musanna atau wawul jama'ah atau ya'ul mukhatab. Alif musanna wawul jama'ah ya mukhatab. So, perhatikan tasrifan fi'il amr ikutin ya. Uf'ul uf'ula uf'ul uf'ul uf'ula uf'ulna uf'ul maksudnya tanda jazmnya uf'ul. Kenapa? Tidak bersambung dengan Ya tidak bersambung dengan alif musanna, tidak bersambung dengan wawul jama'ah, tidak bersambung dengan kebahagiaan atau fi'il sahih. Uf'ula tanda jazmnya fathah. Tanda jazmnya khatfun nun. Ulangi ya. Khatfun nun. Kenapa tanda jazmnya kok khatfun nun? Karena bersambung dengan alif musanna. Alif musanna. Alif musanna. Menunjukkan yang diperintah itu dua. Ya. Uf'ulu apa maksudnya? Tanda jazmnya. Nun. Khatfun Nun. khatfun nun. Tanda jazmnya adalah khatfun nun. Kenapa? Cara bersama dengan wawul jama'ah. Kalau uf'ulu ya. Uf'uli apa tanda jazmnya? Khatfun nun. Kenapa? Karena ya mukhatab. Tanya uf'uli ya uf'uli. Uf'ula tanda jazmnya adalah khatfun nun. Kenapa? Sambung dengan alif musanna. Uf'ulna ini ya. Uf'ul karena tidak tersambung dengan alif musanna, tidak tersambung dengan wawul jama'ah, tidak
terhubung dengan jahil mukhatabah dan dia termasuk sahibul hawa. Ya, dia tersebar berikutnya. Uzu'u Uzu'uwa Uzu'u Uzu'i Uzu'uwa Uzu'una Uzu'u tanda dengarnya Mbak? Ya, Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan alif musanna, tidak bersambung dengan wawul jamaah, tidak bersambung dengan mudhaf, dan dia termasuk fi'il mudhari. Utwa jadinya harfun nun. Kenapa? Kita bersambung dengan alif musanna. Wawu ini yang kalimat itu ya. Ini ada wawu, dalamnya ada wawu ya. Kudu jadinya harfun nun. Karena bersambung dengan wawu sama. Kudu harfun nun. Kenapa? Utwa harfun nun. Kenapa? Sambung dengan alif musanna. Utuna mabni sukun. Kemudian Uzu'una Kemudian sukun. Ya. Kenapa? Dan merupakan Facebook lalu akhir. Mana? Sabai, kan? Tidak baik. Sabai, kecuali bersama dengan nulis. Maka baik, Assalamualaikum. Tidak pakai sabai. Saya itu karena menjelaskan harga upah 4 dan saya. Pak, ini tidak tanda jazmnya, tapi mabni ala suku. Kita tidak membahas masalah mabni, membahas masalah lain. Ada objek dan naam. Berarti tidak masuk. Ini harus disebut pembahasannya sendiri. Ini adalah upah dan batas sepakat. Mabni sukun. Tetapi itu ukulna apa ini? Sukun. Mabniun ala sukun. Ada kaitannya. Kalau ini tanda jazmnya sukun. Kalau ini mabni sukun. Ingat tanda jazm itu berarti pengertiannya tidak itu mutlak. Bukan mabni berarti segala sesuatu yang terkait dengan pemabnian
tidak masuk dalam penjelasan alina kufa yang mengatakan fi'il amr itu jazm. Kalau dia mabni, berarti ada haraf itu yang disebut dia mabni. Di antaranya dia bersama dengan nuliswan. Jadi apa yang saya sampaikan betul, ya. Fi'il amr itu jazm. Tanda jazmnya yang pertama adalah sukun. Bila tidak bersama dengan alif mudana, atau sama yang introversi. Dan termasuk dua tanda jazmnya adalah alif. Jika dia bersama dengan alif mudana, atau sama dan dia termasuk akhir. Yang ketiga, ini adalah nun. Jika dia bersambung dengan alif mudana, ya, wawul jamaah, ya, mukhadafah. Ya kan? Nah, dikasih catatan. Bila bersambung dengan nun nisbah, maka dalam kondisi apapun mabni sukun. Jika bersambung dengan nun nisbah, maka dalam kondisi apapun mabni sukun, ya, bukan tanda jazmnya sukun, tapi apa? Mabni sukun, ya. Ufulna, ud'una, ya. Baik, barakallahu. Ya. Kenapa? Kenapa? Baik. Jadi jika sambung dengan nuliswan, maka dalam kondisi apapun mabni oleh. Ini penjelasan alina kufa. Adapun menurut penjelasan alina kufa bahwa fi'il amr mabni abada. Majzumun abada. Sebabnya mabniun abada. Dan ini yang saya pilih. Ya, nah. Apa? Yang ini full itu kan berbeda. Yaitu tidak bersambung apa bersambung alif mudana. Jangan bilang nggak bisa. Bila tidak bersambung. Tidak bisa. Sama yang Kalau dia bersambung dengan alif musanna, berarti tidak harf illah. Ya kan? Tapi harf nun. Ya kan? Iya. Jangan bilang tidak bisa. Bila tidak bersambung. Kalau bersambung bisa-bisa saja. Tapi lain tanda jazmnya, ya. Nah. Jangan sampai salah tuh di situ. Ya. Baik, sudah. Kalau yang apa? pokoknya itu tidak bersambung. Ya. Tidak bersambung, jangan tidak bisa. Tidak bersambung. Tidak bersambung itu fil sahih akhir yang ada bersama akhir. Yang fil sahih akhir atau mutalul akhir yang penting tidak boleh bersambung dengan. Kalau bersambung maka hadfun nun. Ya kan? Ya kan? Baik. Balas. Siap menerima penjelasan alina kubasa? Ya, menurut alina kubasa, fi'il amr itu mabni. Adapun tanda mabninya ada 4. Yang pertama mabniun ala sukun. Mabni sukun. Penjelasannya sama.
dengan tadi. Jika tidak tersambung dengan alif musanna, wawul jamaah atau ya mukhatabah dan dia termasuk fi'il sahihul akhir. Contohnya sama. Uktub. Nah, contohnya penjelasan dan contohnya sama, mak lain istilah ya. Yang kedua, mabniun ala hati harfil ilah. Mabni dengan membuang huruf ilah. Mabni ala hati harfil ilah. Mabni ala hati harfil ilah. Penjelasannya sama, yakni bila tidak bersambung dengan alif musanna atau wawul jamaah atau yang mukhatabah dan dia termasuk fi'il akhir. Contohnya ini, ud'u itu mabni dengan membuang huruf ilah. Yang ketiga, mabniun ala hadfin nun. Mabniun ala hadfin nun. Mabni dengan membuang nun. Penjelasannya sama. Jika tersambung dengan alif musanna, wawul jamaah atau ya mukhatabah dan tidak mempermasalahkan yaitu yang akhir atau terus akhir. Yang penting bersambung dengan alif musanna, wawul jamaah atau ya mukhatabah maka mabni ala hadfin nun. Ya. Contohnya ufula, ufulu, ufuli, ufula. Nah, utwa, utfu, utfi, utwa. Nah. Yang keempat, mabni al-fath, mabni fath. Jika bersambung dengan nun taukid mubasyirah. Nun taukid mubasyirah. Masih ingat kalian nun taukid mubasyirah? Nun taukid mubasyirah. Jadi nun taukid yang langsung bertemu dengan huruf akhir kalimat itu tanpa ada pemisahan. Kalau uful disambung dengan taukid mubasyirah, ufulan. Nah. Tulis contohnya itu ufulan. Nah, kalau ufulan nih enggak tidak mabni fathah karena nun taukidnya bukan nun taukid mubasyirah tapi nun taukid ghairul mubasyirah sehingga mabninya ialah sama seperti sebelum adanya nun taukid yang mabni ala hadfin nun. Nah, baik. Apa? Anak sukun karena dia tidak berupa alif musanna, tidak berupa wawul jamaah dan tidak berupa yang mukhatabah. Yang penting dia itu tidak bersambung dengan itu, tidak peduli mutal akhir atau fi'il akhir, bersambung dengan wiswa masuk mabni sukun. Iya kan? Coba dilihat baik-baik. Ini lebih praktis, tidak baik mengecualikan. Kalau tadi harus dikecualikan, kalau bersambung dengan wiswa maka mabni sukun dalam keadaan apapun. Catatan yang kedua, tinggalan. Kalau bersambung dengan nun taukid mubasyirah, maka mabni fathah dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu. Jadi kalau alinahu ufa harus disampaikan dua catatan. Kalau alinahu basah tanpa catatan.
yang membedakan mutalakhir dengan sahihul akhir. Membedakan sahihul akhir sama mutalakhir akhir. Dilihat huruf akhirnya itu huruf ilat apa tidak? Kalau huruf akhirnya huruf ilat namanya mutalakhir. Kalau huruf akhirnya bukan huruf ilat, ya sahihul akhir. Bagaimana caranya? Ya, dilihat madinya. Ya, sedangkan uful dari fa'ala, ya kan? Fa'ala itu ada huruf ilatnya enggak? Lamnya itu, betul enggak? Enggak, berarti sahihul akhir. Kalau uful dari da'a, ada huruf alifnya kan? Huruf alif kan termasuk huruf ilat, kasih fi'il mudhari akhir, mulai fi'il madhi sampai terusnya disebut mudhari akhir, termasuk ketika menjadi fi'il amr ud'u, ya, itu membedakannya. Ya, sudah. Yang lain. Jadi pernyataan wal amru majzumun abada adalah pendapat Al-Imam Kufa. Adapun Al-Imam Basra wal amru mabniyun abada. Nah, tanda jazmnya kalau Al-Imam Kufa yang cuma 3 tanda jazmnya. Ya. Yang pertama tanda jazm pakai sukun, yang kedua tanda jazmnya pakai apa ini? Harfun nun, ketiga pakai harfu hafil. Adapun kalau ada yang tetap sukun disambung dengan riswa, memang pengecualian. Kalau disambung dengan riswa, mabni sukun. Bukan tanda jazmnya sukun, tapi mabni sukun. Dan juga kalau disambung dengan tauhid mubasyirah, jadi mabni fathah, bukan tanda jazmnya fathah, tapi mabni fathah dalam segala keadaan. Tapi kalau Al-Imam Basra langsung saja sampaikan mabniun abada. Ada kalanya mabni sukun, ada kalanya mabni ala qalbi ilah, ada kalanya mabni ala qalbi nun, ada kalanya ala mabni ala fathah. Ya. Ingat nun taukidnya seperti mubasyirah, ya, harus, ya, kasih itu. Kalau enggak, tapi ini masih ada kemampuan di dalam. Kalau dua kemungkinan, ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mudhari' ma kana fi awwali ihda zawaid al-arba' yajma'uha qawluka anaytum wa huwa ma'qul abada hatta yadkhul alaina sifawjazim. Al-mudhari' cirinya ialah huruf awalnya adalah salah satu dari 4 huruf tambahan yang bisa dikumpulkan dengan ucapan ana itu, berarti huruf tambahannya hamzah, nun, ya dan ta. Yaktubu, ya, aktubu hamzah, naktubu nun, taktubu ta. Oh ini semuanya itu baik, hukumnya hamba sampai kemasukan alat yang menakutkan jadi atau kemasukan alat yang menjadikan menjadi jazm. Adapun tanda ikrarnya fi'il mudhari' kita kaji kemarin. Di halatil i'rab. Tanda ikrarnya fi'il mudhari'. Kalau sukun akhir pakai apa ini? Dhamma. Kalau mutawallit akhir. Pakai dhamma muqaddarah. Kalau al-aqalu khamsah penuh. Tanda nasabnya. Kalau fi'il akhir, kalau akhir, kalau zero. Kalau khamsah, kalau jazm, fi'il akhir, kalau mutalakhir,
Hasbun ma'asyillah. Kalau hasbun maksah. Hasbun nun. Baik, malah. Adapun apa saja yang bisa menatapkan fi'il mudhari' dan apa saja yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' itu ada pembahasan tersendiri selanjutnya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Apa tuh? Hah? Banyak tahu. Enggak tahu. Orang. Ada komplain apa tuh? Kenapa tak mengajukan yang nasroh? Hah? Apa yang wajib nasroh? Yang wajib. Yang wajib. Kenapa kau baca? Hah? Ya, karena senang saja. Alasannya ringkas. Ringkas. Ya, nah, bagaimana saya juga? Beliau mengatakan dalam apa namanya Sahih al-Dunia ini, nah, wasahih annahu mabinti. Tapi beliau mengatakan ikhtilafnya itu cuma ikhtilaf masalah istilah saja, penjelasannya pun sama. Ya sudah, makanya pilihannya kenapa? Oh, hanya besar, karena senang saja, ringkas. Ya, ringkas. Yang kedua, al-alina ukupah. Penjelasannya bisa seperti yang saya sampaikan itu. Ada juga yang penjelasannya ialah tetap semua fi'il amr itu tanda bukan fi'il madhi. Nah, kalau fi'il amr seperti berit-berit gitu ya, pakai pengecualian tadi. Jadi ya nggak masalah sih. Antum mau milih yang upah sah, bacanya sama. Kalau tanya saya ya tadi itu ya tetap senangan saja. Ya. Karena simpel, ringkas. Sudah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ya. Baik. Saya anggap jelas. Fi'il ketiga madhi amr mudhari. Madhi mabni semua sepakat kufah basah. Ya. Amr ada yang mengatakan jazm, ada yang mengatakan mabni istilah. Tapi penjelasannya tadi itu kalau dilihat maksudnya sama. Ya, cuma satunya ngotot jazm, satunya ngotot mabni. Ya. Fi'il mudhari ada yang mukhaf, ada yang mabni. Kapan mabni? Fi'il mudhari kapan mabni? Kalau bersambung dengan nun niswa atau nun taukid mubasyirah. Kalau bersambung dengan nun niswa mabni apa? Mabni alas sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid mubasyirah mabni apa? Gitu ya, mudah-mudahan apa yang
baik dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tentang alat-alat yang menakutkan baik dan yang menakutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena ini juga ada perselisihan antara ahli hukum dan tasawuf tentang jumlah yang berhak menakutkan fi'il mudhari. Nah, itu juga perselisihan. Karena tasawuf yang menakutkan cuma fa'il, yang lainnya tidak. Ahli hukum begitu. Yang kubah semuanya bisa. Ya, nanti kita sampaikan dua-duanya insyaallah pada kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya